Manusia pertama yang digelari Amirul Mukminin itu Umar bin Khattab. Dulu ketika Rasulullah wafat, para sahabat menetapkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Ketika Abu Bakar telah wafat, kemudian diangkat Umar bin Khattab, berarti Umar itu penggantinya Abu Bakar dan Abu Bakar penggantinya Rasulullah. Maka disebut Umar bin Khattab itu khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan kelamaan ngomong kayak gitu, ribet amat ya. Itu baru 2. Gimana kalau 10? Khalifati. Maka kemudian para sahabat bersepakat membuat istilah baru, bukan lagi khalifah, yaitu Amirul Mukminin. Presiden wajib punya penasehat. Siapa? DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Di dalam juga ada penasehatnya. Siapa? Dewan Penasehat Presiden. Hati juga sama, harus punya DPA-nya. Tapi juga dia harus punya penasehat yang ada di dalamnya. Siapa DPA-nya? DPA-nya itu para ulama, para kiai, orang-orang soleh. Orang dalamnya siapa? Pas Pampresnya siapa? Zikir pada Allah. Itu pas Pampres. Kita punya nggak pas Pampres? Punya munajat. Wah, itu pas Pampres paling hebat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa mengikuti pengajian bulanan. Moga-moga Allah berikan keistiqomahan pada kita semua. Sebelum kita melanjutkan, kita mohon kesediaan Bapak Ibu semua untuk membacakan suratul Fatihah yang sawabnya, fadilahnya atau barokahnya kita akan jadikan sarana tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan saudara-saudara kita semua. Bagi mereka yang sedang sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan. Mereka yang sedang bekerja, Allah berikan kemudahan. Mereka yang mencari ilmu, Allah berikan kelancaran. Dan khusus juga untuk beberapa saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, terutama Bapak Sugeng dan Ibu Ningsih. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan hajinya mudah, lancar, selamat, dan pulang kembali membawa haji yang mabrur. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih dan apresiasi untuk saudara-saudara saya dari Padasuka Gunung Putri yang dari jam 4 tadi sampai ke sini ngontel sepeda. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pahalanya lebih besar. Insya Allah mulai bulan ini saya akan membaca hadis arba'in, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Hadis ini menjadi pelajaran wajib untuk mahasiswa saya di perguruan tinggi ilmu Al-Quran, sehingga mereka dalam 40 pertemuan sudah hafal di luar kepala.
Dan ketika ujiannya itu dites hafalannya. Mungkin itu yang membedakan antara saya dengan dosen-dosen yang lain. Kalau dosen-dosen yang lain paling pertanyaannya analisa. Kalau saya tidak bisa, hafal dulu di luar kepala, baru saya tes terjemahnya, setelah itu analisanya. Baiklah, kita mulai dari membaca hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Baghairah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushayri An-Nisaburi fi sahihayhima alladhin huma as-sahih kutubi al-musannafah. Diterima dari Amir Mukminin, bapaknya Hafiz, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi usahakan kalau disebut nama sahabat kita baca radhiyallahu anhu. Kalau dibaca nama Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain nanti sajalah. Kalau sebut ulama yang sudah wafat rahimahullah. Tapi kadang-kadang untuk imam-imam yang besar seperti Imam Syafi'i itu disamakan dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kalau ulama yang masih hidup hafizahullah. Nanti untuk biasanya dibedakan itu Ali bin Abi Thalib, kadang karramallahu wajhah. Itu dibedakan karena konon beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Dan nanti biasanya untuk Syekh Abdul Qadir Jailani itu suka ada yang membuat dengan qaddasallahu sirrah atau quddisa sirruhu. Tidak apa-apa kita pakai rahimahullah atau apa saja ya. Radhiya semoga meridhoi siapa Allah anhu dari Umar bin Khattab. Qala berkata siapa Umar bin Khattab, sami'tu telah mendengar siapaku Rasulullah akan Rasulullah SAW semoga memberikan salawat siapa Allah alaihi atas Rasulullah wasallam dan semoga memberikan salam yaqulu bersabda, innamal a'malu hanya saja beberapa amal itu binniyati dengan beberapa niat, wa innamal likulli imri'in dan hanya saja itu bagi setiap orang ma bermula apa-apa nawa yang telah meniatkan siapa si imri'in. Faman maka siapa orang kanat yang ada apa hijratuhu hijrahnya siman ada itu ilallahi kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya Allah, fa hijratuhu maka bermula hijrahnya siman itu ilallahi kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya Allah. Waman dan siapa orang kanat yang ada apa hijratuhu hijrahnya siman ada itu di dunia untuk dunia yusibu yang akan menimpa yang akan memperolehnya atau mengambilnya siapa siman akan dunia, awim ro'atin atau pada perempuan yang kihwa yang akan menikahi siapa siman akan si imro'ah, fa hijratuhu maka bermula hijrahnya siman itu ilama kepada apa-apa hajarah yang berhijrah siapa siman ilahi kepada ma. Nah ini kalau mau terjemahan model santri gitu tah, kita terjemahkan rawa telah meriwayatkan hu akan. Nah itu ada yang bunyi siapa? Rawa telah meriwayatkan hu akan hadis ini siapa? Imam al-muhadditsina. Asalnya imamani tapi karena diidhofatkan hilang nunnya, Imam al-muhadditsina. Dua orang imam dari beberapa ahli hadis. Abu Abdillahi yaitu bapaknya Abdullah, Muhammadun yang bernama Muhammad,
Ibnu Ismail anak laki-lakinya Ismail, Ibnu Ibrahim anak lakinya Ibrahim. Siapa Ismail? Ibnu Mughirah. Ibnu Ibrahim anak laki-lakinya Ibrahim. Siapa Ismail? Ibnu Mughirah anak lakinya Mughirah. Siapa Ibrahim? Ibnu Bardizbah anak Bardizbah. Al-Bukhari kang bangsa Bukhari. Siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Wa Abul Husaini dan bapaknya Husain. Muslimun yang bernama Muslim. Ibnu Hajjaji anak laki-lakinya Hajjaj. Ibni Muslimin anak laki-laki Muslim. Siapa Hajjaj? Al-Qushayri Al-Qushayri An-Naisaburi Masih Nasabur fi sahihaihima di dalam dua kitab sahih keduanya Bukhari Muslim. Alladzini yang bermula keduanya sahih Bukhari Muslim. Huma ya bermula keduanya sahih Bukhari Muslim. Itu ashahul kutubi sesahih-sahihnya beberapa kitab al-musannafati yang dianggit yang disusun apa? Al-kutub. Bis, nah ini kan saya baca gini takut dikira nggak bisa baca gitu kan. Walaupun resikonya lama. Hadis ini bersumber dari Amirul Mukminin. Manusia pertama yang digelari Amirul Mukminin itu Umar bin Khattab. Dulu ketika Rasulullah wafat, para sahabat menetapkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Dalam bahasa Arab, pengganti atau pelanjut itu khulafa. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Lalu datang setelah mereka satu generasi. Maka Abu Bakar As-Siddiq disebut dengan Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar telah wafat, kemudian diangkat Umar bin Khattab, berarti Umar itu penggantinya Abu Bakar dan Abu Bakar penggantinya Rasulullah. Maka disebut Umar bin Khattab itu khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan kelamaan ngomong kayak gitu, ribet amat ya. Itu baru dua, gimana kalau 10? Khalifati. Maka kemudian para sahabat bersepakat membuat istilah baru, bukan lagi khalifah, yaitu Amirul Mukminin, pemerintah atau pemimpin orang-orang yang beriman. Jadi kalau melihat sejarah ini, khalifah cuma satu, Abu Bakar Siddiq secara bahasa. Tapi bukan berarti bahwa Umar bin Khattab bukan khalifah, ya khalifah juga. Makanya beliau sebutkan khalifah Umar bin Khattab, khalifahnya juga. Dan biasanya kita kalau di terawehan itu disebut Khalifatu Rasulillah atau Al-Khalifatu Tsani, Al-Khalifatu Tsalits. Nanti ada orang yang menggunakan karena ada muannas Al-Khalifatu Tsaniyah, Al-Khalifatul Ula. Enggak. Itu walaupun lafadznya muannas tapi maknanya mudzakkar. Tuh, karena laki-laki. Nah, itu istilah khilafah, khalifah. Ya. Sebagai pengganti atau pelanjut Rasulullah SAW. Nah, manusia pertama bergelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang namanya amal-amal itu binniyati, dengan niat. Ini Rasul tidak mengatakan diterimanya amal atau afdolnya amal. Statement beliau lafadznya adalah amal-amal itu semua ya pakai niat. Nah, kemudian para ulama memaknai dengan kalimat yang seolah-olah hilang, lalu dipahami, yang namanya amal itu diterimanya kalau pakai niat. Nah,
kita cuci muka, malah mungkin kumur-kumur dulu, kumur-kumurnya kita habis satu gayung umpama, kemudian kita cuci muka, basah semua, basuh tangan kita, kepalanya bukan lagi diusap biasa tapi sampai kejebes, kemudian kakinya juga sama. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Cuci. Kapan disebut wudu? Amal itu disebut wudu kalau ada. Jadi yang membedakan niat itu untuk membedakan antara adat atau pekerjaan dengan ibadah. Tanpa niat tidak ibadah. Orang berdiri takbiratul ihram begitu, kemudian bungkuk, kemudian nyungkur ke tanah, dibaca semua kalimatnya sampai tengok kanan kiri. Itu namanya apa? Olahraga. Kapan disebut ibadahnya? Kalau ada orang muter-muter di Ka'bah 100 kali, namanya apa itu? Keliling. Kapan disebut ibadahnya? Kalau ada. Nah, ini hadis. Ini saya potong langsung supaya nanti urutannya bareng. Saya lanjut dulu ya. Wa inna malikul imri'im ma nawa. Yang akan diperoleh seseorang itu dari amal perbuatannya sebatas yang ada dalam niatnya. Segede apa niatnya? Bersih nggak? Siapa orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dalam hatinya niat bahwa ketika dia pindah ke Madinah itu dari Mekah itu semata-mata hijrah pada Allah dan Rasulnya, meninggalkan kekufuran, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Jatuhnya hijrah itu bernilai hijrah pada Allah dan Rasulnya. Memangkanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya itu karena ada motivasi ada duit atau ada perempuan yang akan dikawininya, maka jatuhnya judulnya hijrahnya itu hijrah kepada yang dia niatkan tadi. Ini kan ceritanya karena ada laki-laki lah yang kesengsem sama cowok gitu. Si ceweknya mau hijrah, cowoknya ogah. Kata ceweknya, ya gue terima asal lo ikut hijrah ke Madinah. Kagak ya cari aja yang lain. Ini karena lakinya ini udah kesengsem banget, akhirnya laki-lakinya ikut ke Madinah. Orang lain gotong, dia ikut gotong juga. Yang lain ngumpet juga. Berhenti juga, lari juga. Capeknya sama dengan yang lain. Tapi ujung-ujung sampai Madinah, ya Rasul kan tahu yang kayak gitu. Jangan tahu kan kita. Ini orang nih rese juga nih. Orang lain senang juga tuh. Lalu dia ketahuan lu niat ngawinin si anu lo. Ada maunya nih. Maka dikenal dengan muhajir Ummu Qais. Karena si ceweknya namanya Ummu Qais. Kalau ceweknya namanya Nunung ya muhajir Nunung gitu loh. Nah, Mbah Lo, perhatikan amal. Diterimanya satu amal itu tergantung niatnya. Gerakannya boleh sama, duitnya habisnya boleh sama, capeknya boleh sama, beda niat itu yang beda dia. Saya kadang-kadang kalau baca hadis ini bingung dari mana mulainya. Maka ibadah manusia itu kan, dalam manusia itu ada badan wadak, fisik, ada hati. Kekurangan pada gerakan badan ma'fu. Tapi kalau kurang pada hati gak ada niatnya, la yu'fa. Ini ibadah itu kan yang nampak kan dua. Yang kelihatan satu luar badan, yang satu dalam hati. Hilang salah satunya, rusak. Makanya para ulama mengatakan diterimanya ibadah itu syaratnya dua. Satu, sesuai dengan aturan dan perintah Allah.
ketentuan Allah, yang kedua karena Allah. Nah yang jero ini yang karena Allah ini, yang ini nih dia paling berat. Kerjakan sesuai dengan ketentuan Allah, dan yang kedua kerjakan karena ini berat. Orang bisa fasih baca Qur'annya sesuai dengan perintah Allah, aturannya, tetapi apakah kefasihan Qur'annya cukup untuk mengangkat amalnya diterima Allah lalu dapat pahala? Belum. Kalau ternyata ketika baca Quran fasih lisannya, fasih hatinya, enggak. Itu yang kemudian menjadi ikhlas. Ikhlas itu khalis, bersih, labanan khalison, susu yang steril. Amal ibadah yang ikhlas, mukhlis itu khalis, seperti susu yang steril, yang bersih, tidak kecampur apa-apa dan belum kena angin. Dan nanti ini kita akan menghadapi musim sodakoh. Kapan sodakoh diterima? Datangnya kepada Allah jadi sodakoh, dan lalu Allah turunkan ganjaran pahala ibadah sodakoh kalau sodakohnya sesuai ketentuan Allah. Dan karena sekarang mulai ramai nih, silaturahmi juga sama, datangnya sama, mungkin lebih susah karena bagi waktunya susah, karena pejabat misalnya. Ada orang yang datang misalnya ke kantor PBNU gitu. Ini sekarang kan cantik semua ini. Tapi diingatkan ya, ormas, organisasi, bahkan Indonesia ini itu seperti wanita wajah ayu. Catat, kata Nasidaria, tidak akan kuserahkan. Ini nggak ada hubungan kampret dan kecebong ya. Kampret itu cuma gigit sedikit, lagi butuh doang. Datangnya sama. Tapi apakah orang yang datang ke PBNU itu nilainya sama? Nah, lihat dulu, satu situasinya, kedua kepentingannya. Kalau sekarang musim silaturahmi apa? Ada sedekah, ada infak, nyumbang. Besok datanya apa? Ini sodakoh pilpres. Nah itu dia namanya. Karena apa? Yang dilamarnya pilpres. Musim sodakoh politik. Karena ada sodakoh politik bukan dari Ta'ala, maka nggak ada pahalanya. Ini hebatnya Islam di Indonesia ya, mahal banget ya. Yang tidak pernah muludan, ujuk-ujuk muludan. Aneh. Gitu. Yang nggak pernah tahlilan, belajar memimpin tahlil dulu. Masya Allah. Bahkan yang tidak pernah pakai jaket model itu tiba-tiba jaketan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kalau begitu ngurus hati dengan ngurus badan penting mana? Kalau orang mau ngurus hati, kudu berani ngurusin badan. Ini bukan nyindir Ustaz Dodi nih. Oh ini bakat soalnya kan. Ustaz Dodi biar makan dikit juga emang orang besar. Artinya apa? Tekan kebutuhan fisikmu, kurangi kebutuhan pesakmu. Sok cobain. Aduh, angel tenan tuturan iki. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ini yang ngomong kan ngalamin gitu. Hamba yang dimuliakan. Berarti ngurus hati lebih penting ya. Berapa biaya yang telah kau siapkan untuk ngurus hatimu? Kau bikin mentereng badanmu supaya kelihatan gagah, bisa dilihat orang di pencerong ku jelema. Sakasep-kasep tadi jelema. Beak sabaraha tuh enak. Sok, habis berapa biaya untuk membuat badan kita supaya tercapai harapan kita itu dilihatin orang banyak. Wajah viral, diatur ngomongnya, diatur dandannya, bikin manajemen. Berapa persen, berapa duit yang kau gunakan untuk mempercantik hatimu? Sok,
Dan kepada siapa kau berobat selama ini? Siapa doktermu? Wajib punya dokter hati, wajib, bukan sunat. Sebab hatinya meriang, semuanya jelek. Karena apa? Apa yang disuarakan dalam hati akan muncul di luar. Lihat misalnya, orang hatinya marah, mukanya merah. Hatinya naik pitam, wajahnya iya kan? Iya. Ya, seperti itu. Ada penampakannya di sini. Itu belum ke perilaku. Kan gitu. Marah, merah, gebrak meja. Nah itu dia tuh, nyambung tuh. Marah, apa namanya, naik hitam, mukanya hitam, bininya tampar. Kan itu. Nah itu kan nyambung. Maka ngobati ini penting. Sebab hati itu adalah rajanya. Tangan, kaki, mulut, mata, kuping, itu mah kabinetnya. Apa yang dilakukan menterinya tergantung petunjuk Bapak Presiden. Itu dulu. Ingat ya ada menteri gitu? Wah, kok disebut namanya sebenarnya. Ini berarti termasuk orang yang tersiksa dulu itu. Atau mengidola itu. Orang dilitir para menteri menghadap di istana itu nunggu apa? Nunggu petunjuk Bapak Presiden. Artinya perilaku tangan kita, kaki kita, mulut kita, hidung kita, mata kita, kuping kita, semua bagaimana petunjuk hati kita. Maka Presiden wajib punya penasehat. Siapa? DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Penting itu. Di dalam juga ada penasehatnya siapa? Dewan Penasehat Presiden. Nih, hati juga sama, harus punya DPA-nya. Tapi juga dia harus punya penasehat yang ada di dalamnya. Siapa DPA-nya? DPA-nya itu para ulama, para kiai, orang-orang soleh. Orang dalamnya siapa? Pas pampresnya siapa? Zikir pada Allah. Itu pas pampres. Kita punya nggak pas pampres? Punya munajat. Wah itu pas pampres paling hebat itu. Kalau munajat sudah menghunjam, insya Allah. Kan itu ikrar semua. Segala puji bagi Allah. Itu pas pampres. Ingat lo ya, jangan sombong lo, gak ada terpujinya lo, gak ada nilainya lo. Baca, renungkan munajat itu. Tapi bagaimana akan merenungkan kalau munajat dibaca malah turu? Ya tuh, aduh. Ada juga orang munajat sampai tamat itu di pojokan nyender. No, ciri-ciri yang mau ngantuk kan nyender dulu. Itu memang gejala ngantuk. Itu termasuk nyender wa akhwatuha. Munajatan muring-muring. Kok munajatan di sini beda dengan di saya ya? Kenapa? Tadi kok ayat kursinya nggak dibaca? Lah kowe turu. Sallallahu Muhammad. Ya, kita urus hati. Urus hati. Ada sebuah hadis qudsi yang menurut para ulama hadisnya memang tidak sahih, tapi saya merenungkan maknanya saja. Allah berfirman, bumi dan langit tidak mampu menampung aku. Terus engkau bisa singgah di mana ya Allah? Engkau berkenan bisa, menurut saya tanda petik ini bahasa sufi ya, lenggah di mana panjenengan? Di hatiku hambaku, di hati hambaku. Bumi langit seluas itu tidak mampu untuk menerima kemahabesaran Allah. Tapi hambanya yang bersih itu tempat landingnya kebesaran Allah. Nah, gimana ini apa namanya? Bandara kita siap apa belum? Jangan mintanya tok nggak siap menerimanya. Makanya hamba yang beriman itu nyiapkan syukurnya baru minta anugerahnya. Bukan minta terus tapi syukurnya belum siap. Maka bagian pertama dari munajat itu adalah ayat-ayat syukur. Ayat-ayat yang mengatakan betapa mudah dan murahnya Allah dalam mengabulkan hajat hamba-hambanya. Baru bagian kedua itu minta landingnya di bandara yang sudah siap. Itu. Sallallahu Nabi Muhammad.